Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar IPS dan matematika. Untuk IPS-nya kita masih tentang kerjasama ASEAN ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kerjasama di bidang politik dan lain-lain. Nah, salah satunya adalah di bidang sosial. Saat di bidang sosial ini, teman-teman, ada beberapa gejala sosial. Gejala sosial adalah seperti masalah-masalah sosial yang terjadi di negara-negara ASEAN. Itu ternyata hampir sama, teman-teman. Nah, kenapa hampir sama? Karena mereka semua mempunyai penampakan alam yang sama. Nah, salah satu gejala sosial yang paling sangat penting adalah gejala sosial penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, negara-negara ASEAN ini mempunyai persatuan, teman-teman, yaitu bernama Drug Free ASEAN di tahun 2015. Nah, di situ dibentuk suatu organisasi supaya negara-negara tersebut bekerja sama untuk menghilangkan atau menghapuskan produksi obat terlarang, pengolahan obat terlarang, perdagangan obat terlarang, dan konsumsi obat terlarang. Nah, di Indonesia juga, teman-teman, apabila ada yang ketahuan mengedarkan atau mengkonsumsi, pasti akan ditangkap oleh Pak Polisi. Jika itu berasal dari negara asing, ya, pasti negara asing tersebut juga ikut mendukung karena sudah menjadi persatuan, kerjasama persatuan antar negara ASEAN. Seperti itu, teman-teman. Nah, kenapa kok obat-obatan terlarang itu dilarang? Karena obat-obatan terlarang itu merusak generasi muda. Padahal generasi muda itu adalah pembentuk masa depan negara Indonesia itu sendiri. Makanya semuanya itu melarang penggunaan obat terlarang. Kemudian selain tentang obat terlarang sudah selesai ya, teman-teman. Yang kedua, Bu Rin akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat kerjasama ASEAN. Kemarin yang ada politik, sosial, iptek, pendidikan, itu ada tujuannya. Tujuan itu sesuatu yang ingin dicapai oleh negara-negara tersebut. Yang pertama, sesuai dengan judulnya sendiri, yaitu, teman-teman, mempercepat perekonomian. Yang kedua, meningkatkan perdamaian. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah apa saja, masalah sosial, kemudian masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan lain-lain. Kemudian sebagai ajang sarana pelatihan dan penelitian. Kemudian memajukan bidang pertanian, industri, dan perdagangan. Jadi lebih banyak ke memajukan seperti itu ya, teman-teman, perekonomian, perdagangan, perindustrian, pendidikan, dan lain-lain. Untuk manfaatnya, yaitu manfaat khusus untuk kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Manfaat diadakannya kerjasama ASEAN yang pertama, satu, supaya kita semua negara-negara ASEAN itu mempunyai rasa toleransi ya. Satu, toleransi. Dua, supaya bangsa Indonesia itu terkenal juga namanya di negara-negara yang lain. Yang ketiga, yaitu supaya Indonesia menjadi kawasan yang damai ya. Jadi tidak ada perang antar negara ASEAN. Yang keempat, investasi. Jadi ada pemasukan keuangan di Indonesia. Yang kelima, sebagai pasar internasional Indonesia. Yang keenam, menciptakan banyak lapangan kerja. Yang ketujuh, yaitu memperbanyak ilmu pengetahuan dan teknologi semakin merata, semakin maju. Dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Itu saja, teman-teman, dari Bu Ririn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.